Jumpa lagi dengan Ayan Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Soyen Part 1. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Kemudian cahaya kemasan terakhir menghilang. Dan 9 cahaya dari Dewa Kecanduan Taisu tidak berhenti. Tetapi memborbardir ratusan ribu orang istana berburu saat ini. Formasi awan pengubah langit yang dikendalikan oleh Suho juga bergetar, yang tampaknya telah terkena dampak yang parah dan terlihat lebih seperti runtuh. Apakah ini perhitungan permaisuri? Suho bergumam dengan suara rendah. Akan tetapi sudah terlambat untuk peduli tentang ini. Namun, ketika dia melihat bahwa ratusan ribu tentara perkasa dari istana dewa perburuannya akan binasa dari 9 cahaya ketergantungan Dewa Taisu saat ini. Suho mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya memerah. Mengapa dia tidak memperlakukan orang-orang ini dengan tulus? Jika tidak, orang-orang di istana dewa berburu tidak akan bisa bersatu. Formasi awan pengubah langit juga berangsur-angsur menjadi gelap, seolah-olah energinya telah habis. Dan pada saat ini, Suho juga putus asa. Dia tidak tahu cara lain yang bisa digunakan untuk menyelamatkan orang-orang dari istana dewa berburu. Dan sekarang sepertinya tidak ada cara untuk keputusasaan orang-orang dari istana dewa berburu. Melihat 9 cahaya yang melesat ke arah mereka. Dan sekarang mereka hanya bisa menerima nasib mereka saat ini. Sama seperti 9 cahaya menghancurkan cahaya kemasan terakhir. Dan pada saat cahaya hendak menyapu ke arah kerumunan, cahaya menyilaukan meletus dari formasi awan pengubah langit di udara. Formasi awan pengubah langit yang sudah gelap tampak hidup kembali dan mulai bercahaya kembali. Suho mengangkat kepalanya dan dia sedikit tercengang. Karena saat ini formasi awan pengubah langit tidak berada di bawah kendalinya lagi. Dan cahaya kemasan yang telah menghilang meraung lagi. Dan tiba-tiba memblokir 9 sinar yang akan menyapu semua orang saat ini. Luar. 9 cahaya diblokir lagi. Dan semua sosok di atas Taisu Sanyi sedikit terkejut. Saya pikir pada saat berikutnya, ratusan ribu orang dari istana dewa berburu akan berubah menjadi abu terbang. Akan tetapi, tampaknya menjadi bumerang bagi Taisu saat ini. Pada saat yang sama, sosok di atas Taisu Sanyi semua mengalihkan pandangan mereka dan tertarik ke sisi lain. Di pintu masuk hutan belantara abadi, kemudian sebuah sosok masuk ke dalam yang terdistorsi. Dan sosok besar perlahan muncul saat ini. Saat itu muncul, mata Xing Hui tiba-tiba menyusut pada saat ini. Karena sosok besar yang muncul dari hutan belantara abadi bukanlah sesuatu yang lain, itu adalah dewa yang terlalu ilusi. Tetapi pada saat ini, ada 2 sosok yang berdiri di belakang lambang dewa ilusi ini. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sosok yang sedikit familiar itu adalah kaisar wanita yang sebelumnya berada di samping Suho tadi. Akan tetapi, dia muncul dari tempat lain. Tentu saja, mata mereka segera tertuju pada sosok di samping permaisuri yang mengenakan armor dewa palsu yang sama dengan mereka. Tapi bukannya menutupi pelindung kepala, tetapi wajahnya terbuka. Sepertinya tidak ada yang salah dengan kecanduan Dewa Taisu ini. Biarkan kembali ke tim. Pemimpin Taisu berkata perlahan.
dan segera memanggil ketergantungan Dewa Taisu di kejauhan. Namun, yang terakhir tidak berenang ke arah mereka, tetapi perlahan membuka mulut besarnya, dan energi mulai mengembun, kemudian mengarah ke kecanduan Dewa Taisu. Duar! Kemudian seberkas cahaya keluar dari mulutnya dan memborbader ke arah kecanduan Taisu Senyi. Kerumunan Taisu tiba-tiba terkejut, dan bahkan mata Sing Hui terkejut saat ini, dan membuat semua orang Taisu merasa sangat bingung seketika. Mengapa Dewa Taisu ini tidak mendengarkan panggilan mereka, tetapi bergerak ke arahnya, menyerang mereka? Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin bagi para dewa untuk mengkhianati mereka. Tapi sekarang kecanduan dewa palsu Taisu ini memang di luar kendali. Ia tidak mendengarkan panggilan mereka sama sekali, dan itu menyerang mereka. Tiba-tiba mata semua orang tertuju pada kecanduan dewa palsu Taisu yang duduk di lambang belakang, sosok yang mengenakan armor dewa palsu. Armor dewa palsu? Apakah Taisu itu berkhianat? Tidak mungkin Taisu tidak memiliki pengkhianat. Jika dia berani berkhianat, keinginannya akan musnah dalam sekejap. Aku khawatir dia bukan salah satu dari kita, Taisu. Tidak terlalu sia-sia. Bagaimana menjelaskan armor dewa palsu padanya? Mungkinkah dia mengerti cara menggunakan armor dewa palsu dan mengambilnya dari orang-orang yang mereka bunuh di masa lalu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Armor dewa palsu hanya dapat digunakan oleh garis keturunan kita yang terlalu virtual. Jika bukan karena garis keturunan kita yang terlalu virtual, itu pasti akan ditolak dan tidak dapat digunakan sama sekali. Orang-orang di atas kecanduan Dewa Taisu mulai berdiskusi satu demi satu. Karena menyaksikan adegan ini, secara logika mereka tidak dapat dijelaskan. Tidak ada yang percaya bahwa ketergantungan Dewa Taisu akan menyerang mereka. Apa yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah bahwa ada seseorang yang mengenakan baju besi dewa palsu yang tidak tahu apakah itu orangnya sendiri atau pengkhianat, atau orang lain telah menemukan cara untuk memecahkannya dan kemudian berhasil menggunakan senjata baju besi dewa palsu. Apakah itu yang pertama atau yang terakhir? Itu tidak dapat diterima oleh orang-orang Taisu. Karena ini adalah aturan, dan aturan bagi mereka, dan mereka tidak dapat diubah. Bahkan lebih tidak mungkin bahwa akan ada orang yang tidak terlalu palsu yang bisa menggunakan armor dewa palsu. Jelas, 9 cahaya yang ditunjukkan ke istana dewa berburu, tetapi ada satu cahaya yang persis sama, tetapi ditunjukkan ke arah Taisu. Suho mengikuti tatapannya, dan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak lebih lemah dari semua orang di Taisu saat ini. Melihat dewa palsu Taisu tidak jauh, ada 2 sosok berdiri di atasnya. Salah satunya adalah permaisuri, dan yang lainnya adalah Xiaoyan yang terlihat persis seperti dia, mengenakan baju besi dewa palsu, dan matanya begitu tenang. Ketika Suho memandang Xiaoyan saat ini, dia tampaknya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Yang terakhir, Xiaoyan juga merasakan tatapan dari Suho dan menatapnya. Mata keduanya bertabrakan dalam kehampaan, menciptakan rasa takdir yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Seolah-olah mereka saling mengenal pada pandangan pertama. Dan seolah-olah mereka saling mengenal
begitu mereka mengenal satu sama lain. Ini seperti dua daun yang tumbuh di pohon yang sama, tapi itu jelas tidak mungkin. Tapi begitulah sekarang. Namun, Xiaoyan segera menoleh, dan bukannya menatapnya. Dia melihat ke sisi yang jauh, ke arah kecanduan Dewa Taisu Senyi, seolah-olah ada cara untuk menyingkirkan mereka. 9 kepala terlalu ilusi dan kecanduan dewa, karena mereka semua dikirim ke pintu. Maka saya akan menerima mereka semua. Gumam Xiaoyan saat ini. Hanya untuk melihat Xiaoyan perlahan berdiri dan mengangkat telapak tangannya. Pada saat berikutnya, salah satu dewa kekosongan Taisu membeku untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba menghentikan sinar yang memancar. Dan melihat bahwa tubuh besarnya mulai tervirtualisasi. Adegan aneh ini tiba-tiba membuat semua orang di puncak punggung kecanduan Dewa Taisu bangkit dengan keras. Dan kemudian menyapu ke arah tubuh Taisu di dekatnya. Untuk sementara, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka hanya bisa melihat kecanduan Dewa Taisu yang sosok besarnya secara bertahap kabur. Sangat aneh. Semua orang di Taisu belum pernah merasa begitu aneh sebelumnya. Yang membuat mereka merasa seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atas kulit kepala mereka. Jika semua orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa ini nyata. Kepala sebesar itu terlalu ilusi. Bagaimana bisa menghilang begitu saja? Sialan, apa yang terjadi? Xing Hui juga marah saat ini. Dengan munculnya Permaisuri dan Xiaoyan, hal-hal sepertinya membuat mereka tidak bisa mengerti.